Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sesuai dengan intro di awal, jadi saya akan mempraktikkan penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-jurnal yang dilanggan Undip. Yaitu kali ini saya akan menggunakan EBSCOhost. Tujuan saya di sini untuk melengkapi tugas mata kuliah praktikum temu balik informasi dari dosen pengampu Bapak Yanuar Yoga Prasetyawan S.Hum M.Hum. Karena sebelumnya saya sudah mencermati materi yang diberikan beliau. Nah, inilah keterangan tugas ya saya di sini. Ada studi kasus kebutuhan informasi, pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Sini ada tabel query, ada alternatif 1, 2, dan 3. Ini bisa digabungkan atau dipraktikkan dengan query tersebut dalam search box pada fasilitas advanced search. Nanti akan saya praktikkan setelah materi yang sudah saya cermati dari materi beliau. Oke, saatnya mulai mempraktikannya. Sekarang di sini kita jangan lupa mengakses SSO dahulu supaya bisa mengakses EBSCOhost. Klik EBSCOhost. Nah, ini tampilannya. Di sini banyak pilihan yang disediakan. Untuk saat ini saya akan mencoba pilihan pertama dan kedua. Setelah itu teman-teman bisa ikut mencoba mempraktikkan yang saya lakukan atau yang belum saya praktikkan. Nah, ini tampilan awalnya. Ini yang disebut fasilitas federated search. Ini ada banyak pilihan untuk menentukan kebutuhan informasi yang akan kita cari. Jadi bebas pilih apa saja, semakin sedikit pilihan, semakin banyak kemungkinan mendapatkan kebutuhan informasi yang dicari. Untuk saat ini, saya memilih semua. Ini langsung klik semuanya, lalu continue. Nah, ternyata tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, ini langsung menuju advanced search. Jadi kita coba ini terlebih dahulu. Nah, ini ada banyak pilihan lagi ya teman-teman. Jadi fasilitas ini bisa mempermudah pencarian kita dan disesuaikan saja dengan yang ingin kita cari. Nah, ini bisa kita search option. Nah, untuk saat ini saya tidak menggunakan search option. Kita langsung saja masukkan query atau keywordnya ke dalam search box yang sudah disediakan dengan mengambil dari tabel studi kasus query alternatif 1 dahulu. Nanti selanjutnya setelah ini kedua dan ketiga. Dan ini ada pilihan kode boolean, ini ada and, or, dan not. Saat ini saya akan menggunakan and dahulu. Nah, ini setelah ini muncul search result. Ini ada 8 database. Nah, ini jadinya recall-nya rendah, presisinya yang tinggi. Nah, selanjutnya alternatif kedua, kita masukkan dulu query-nya dalam search box. Lalu kita lihat apakah resultnya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ternyata malah resultnya sedikit, cuma 2 database saja. Jadi recall-nya rendah, presisinya tinggi. Tapi ini lebih di bawahnya daripada yang tadi, yang di awal. Nah, selanjutnya kita masukkan
alternatif ketiga. Kita masukkan dulu. Ternyata ini resultnya 705 database, jadi recall-nya tinggi, presisinya rendah. Oke, kita coba pilih salah satu apakah cocok apa yang kita cari. Dan ternyata kita lihat dulu, scroll dulu mengenai salah satu artikel atau dokumen ini. Oh, dan ternyata ada audionya juga. Berarti ini tidak hanya melalui teks tapi audio juga. Coba kita dengarkan ya. Ya, sekarang kita coba lihat ada PDF full teksnya. Kita coba lihat dan ternyata cocok apa yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ini ada faceted navigation. Ini dia tampilannya kotak panjang ini di sebelah layar ini yang sebelahnya. Sini ada keterangan yang kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita. Semakin spesifik, jadi semakin rendah recall-nya dan presisinya semakin tinggi. Di sini ada e-journal, ini ada 21 dokumen. Ini ada library, ini ada database-nya di sini. Sini kita bisa menentukan tahun berapa publikasinya sampai terakhir tahun berapa, ini kita bisa mengatur di sini. Selanjutnya kita menggunakan basic search-nya. Ini menggunakan query yang berbeda. Saya bikin query sendiri. Kita coba dengan keywordnya library science. Kita ketikkan di search box. Apakah berbeda atau sama resultnya? Pasti beda. Ternyata ini melebihi result yang sebelumnya. Nah, ini hasil resultnya. Ternyata ini dari tahun terbitnya 1900 sekian itu sampai 2000. Ternyata sampai 2024 ini dari tahun 1671 malah. Maka dari itu jadinya banyak resultnya. Kita atur menjadi 2020 sampai 2024. Kita coba lihat. Oh, ternyata jadi lebih sedikit resultnya. Maka dari itu kita harus mengotak-ngatik yang sesuai kita butuhkan. Kalau misalnya resultnya masih banyak, kita bisa menggunakan fasilitas lain seperti faceted navigation dan fasilitas best first.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan tambahan search options, tapi ini masih sama seperti awal yang kita coba dengan menggunakan fasilitas advanced search yang alternatif 3, karena ini tadi lebih banyak resultnya. Jadi kita coba dengan pilihan yang lebih spesifik, apakah akan tetap sama recall-nya atau semakin tinggi recall-nya atau bahkan lebih rendah recall-nya. Kita coba ya dengan memilih apply related word, kita checklist, bawahnya kita juga checklist, pokoknya ini yang limit your result for text kita checklist, references available checklist, peer reviewed checklist juga. Terus ini kita atur tahun terbitnya dari mulai kapan sampai terakhir juga kapan. Nah, ini saya pilih dari tahun 2022 sampai 2023. Nah, kita juga atur bahasanya menjadi bahasa Indonesia, kita mengatur dokumen tipenya menjadi artikel, lalu publikasi tipenya jadi academic journal. Nanti lalu opsinya kan masih banyak, ini sampai bawah panjang. Kita scroll dulu sampai menemukan tombol search, kita klik, ternyata ini no results were found, jadi nggak muncul yang kita cari, tidak ada. Jadi kita refresh dulu dan kita ubah yang tadi search optionnya bagian apply related word di unchecklist, lalu yang bawahnya juga di unchecklist. Selanjutnya diubah kode booleannya yang awalnya in menjadi or. Kita coba apakah bisa, dan ternyata lebih sedikit, yaitu 43 resultnya. Jadi recall-nya lebih rendah dan presisinya lebih tinggi. Kita coba pilih salah satu database-nya, kita cek apakah cocok atau relevan dengan pencarian kebutuhannya. Kita coba memilih fasilitas best first yang relevan dan date orders dan date news. Dengan fasilitas ini kita bisa memudahkan dalam pencarian tahun terbitnya, dan relevansinya yang paling teratas bisa digunakan untuk menyortir yang lebih relevan. Biasanya resultnya yang teratas ya seperti tadi, dan kita bisa meminta waktu terbitnya seperti tadi yang saya jelaskan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan penentuan query sendiri ya. Ini saya mengetikkan keyword atau query yang tadi library science dengan menggabungkan query alternatif 1, 2, dan 3. Nah, kita masukkan terlebih dahulu alternatif 1. Kita tetap menggunakan kode boolean AND. Ternyata ini sedikit kendala pencarian. Ini langsung kita ulang lagi, refresh lagi, kita masukkan ulang query-nya. Ini kita atur mencoba dengan base first ya. Ini tadi date oldest, kita cocokkan apakah tahun terlamanya tahun berapa, kita cocokkan. Dan selanjutnya ini kita pilih yang relevance, kita cocokkan lagi apakah sesuai yang kita butuhkan. Dan sekarang kita cek yang date news, kita coba ya, tertera di sana resultnya sedikit, ada satu database. Nah, kita coba menggunakan kode boolean or. Sini apakah tetap sama atau akan berubah, dan ternyata semakin banyak resultnya, jadi ini recall-nya lebih tinggi dan presisinya lebih rendah. Nah, kita coba scroll, kita lihat-lihat apakah cocok. Coba lihat PDF full text-nya, kita cek satu-satu, beberapa aja ya kita cek yang ada.
kita juga mencoba fasilitas yang satunya, yaitu faceted navigation. Kita coba ubah-ubah, kita klik-klik satu persatu, kita cek apakah cocok. Kalau dilihat ini sebagian aja yang cocok, yang selebihnya kurang, dan banyak yang tidak menggunakan lampiran dokumennya seperti PDF full text atau link apapun yang merujuk ke dalam isi dokumennya. Sekarang kita coba alternatif yang kedua. Kita masukkan dulu query-nya satu persatu, dan dengan jangan lupa menggunakan library science yang saya buat. Ternyata ini lebih sedikit resultnya, hanya satu saja. Kita coba kode boolean OR. Kan tadi menggunakan kode boolean AND, sekarang OR. Kita coba, ternyata sama halnya seperti di awal tadi yang alternatif 1 ya. Dengan kode boolean ini malah semakin banyak resultnya. Oke, selanjutnya kita coba yang alternatif ketiga, sama seperti cara yang sebelumnya. Kita masukkan dulu, ternyata ada 226 dengan menggunakan kode boolean AND, dan menggunakan kode boolean OR juga semakin melebihi alternatif 1 dan 2 tadi. Ini lebih banyak lagi resultnya. Nah, oke. Selanjutnya kita melihat fasilitas lain, yaitu shared history. Yang di sebelah advanced shared ada shared history. Ini bisa digunakan untuk pengembalian informasi. Ini merupakan riwayat pencarian. Jadi setelah kita mencari penelusuran, itu tersimpan di dalam fasilitas tersebut. Kita bisa menggunakannya kembali untuk pencarian ulang. Nah, sekarang kita menggunakan basic search-nya dengan menggunakan query atau keyword pengajaran interaksi informasi di pendidikan tinggi. Apakah akan sama seperti yang kita menggunakan advanced search atau lebih sedikit atau lebih banyak? Ternyata resultnya ada 42, ternyata lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya menggunakan advanced search. Ini kalau menurut saya ini yang paling relevan sih ya. Di sini kita lihat banyak yang tertera dokumen PDF full text, jadi ini bisa langsung merujuk. Nah, sekarang kita gunakan yang fitur yang kedua, yang bawahnya EBSCO Host Research Database. Sekarang kita menggunakan EBSCO Discovery Service. Kita coba klik, tampilannya hampir sama yang sebelumnya. Yang pertama tadi, ini yang basic search-nya, ada keywordnya,
dan itu ada search optionnya juga. Nah, kita masukkan query-nya yang studi kasus yang judulnya pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Kita klik search, ternyata resultnya ada 147. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, yang ini lebih banyak. Yang sebelumnya itu resultnya ada 42 dan ini ada 147. Dan ternyata juga ini tergantung tahun terbitnya. Kita mengatur tahun terbit berapa tuh ini tergantung. Kalau untuk yang ini itu 2006 sampai 2023. Jadi bisa disesuaikan spesifiknya kita butuhkan kapan itu harus dimasukkan biar nantinya lebih mudah untuk penelusurannya. Kita coba scroll, kita pilih salah satu, kita buka, kita cek PDF full text-nya, kita lihat apakah cocok dengan query-nya. Nah, kita buka, ini ada fasilitas actionable result, ini yang sebelah sana ya, tools. Ini kita pilih salah satu, kita coba yang citasi, yang untuk citasi formatnya. Kita cek, ternyata ini banyaknya pilihannya, ada American Psychological Association edisi 7 ini ada, kita bisa menggunakan ini. Ini kalau dilihat juga sudah relevan ya stasinya. Oke, selanjutnya kita coba cek lagi, scroll lagi, kita coba menggunakan yang lainnya, fasilitas yang lainnya. Ini fasilitasnya seperti fitur yang sebelumnya, yang pertama tadi ini sama, peletakannya juga sama. Kita coba buka beberapa dokumennya. Nah, ternyata juga sama seperti sebelumnya, beberapa ada yang menggunakan dokumen lampirannya seperti yang tadi, bold text PDF-nya, ada juga yang kosong tidak ada, dan ada juga yang link untuk merujuk ke dokumen full text-nya. Nah, selanjutnya kita menggunakan seperti sebelumnya, dengan cara seperti sebelumnya, kita masukkan lagi ke dalam fitur yang ini. Kita coba menggunakan query alternatif 1 yang tanpa menggunakan query lainnya. Yang tabel query itu kita coba masukkan satu persatu. Ini resultnya hampir sama ya, tapi ini sebenarnya lebih banyak daripada sebelumnya. Mohon maaf, ini langsung saja ke alternatif yang ketiga, karena memang sebelumnya alternatif yang ketiga ini resultnya sangat lebih banyak. Apakah ini juga sama seperti sebelumnya, atau ini semakin lebih banyak, atau malah ini sedikit? Kita cek, ternyata benar ini resultnya banyak juga, tapi ini sangat berpengaruh dalam tahun terbitnya. Ini kalau tahun terbitnya semakin sedikit penentuannya, akan semakin sedikit juga resultnya. Ini karena 1900 sekian itu tahunnya, jadi semakin banyak dokumennya, resultnya yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, kita cek ulang lagi, kita atur ulang lagi dengan fasilitas base first dan fasilitas faceted navigation. Ini kita ubah-ubah, kita atur biar semakin lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya kita menggunakan basic search yang ini lagi kita gunakan, tapi dengan query atau keyword yang berbeda. Yang sebelumnya saya buat sendiri, ini library science. Bisa kita lihat ini lebih banyak lagi resultnya, semakin banyak, dan ternyata memang lebih berpengaruh dalam tahun terbitnya. Ini tahunnya
1000 sekian sampai 2000 sekian. Jadi ini lebih banyak lagi resultnya. Nah, 1000 sampai 2024 ini, maka dari itu ini rentang waktunya panjang dan jadinya resultnya semakin banyak. Kita atur lagi agar lebih spesifik ya, ini tahunnya lebih sedikit jadi mempengaruhi resultnya juga. Ini kita coba salah satu, kita cek link atau apapun yang dilampirkan tersebut, kita cek dokumennya apakah sesuai atau apakah lebih mudah dalam pencarian tersebut. Sepertinya ini sangat sulit ya, karena ini kalau dokumen lampirannya merujuk ke jurnal lain atau ke situs lain, jadinya ini sendiri, jadi lebih susah dalam penelusuran. Kalau misal ditambahkan juga PDF full textnya agar lebih mudah, jadi untuk review langsung di dalam penelusuran apps co-hostnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan fasilitas Advanced Search. Caranya juga sama seperti sebelumnya. Fitur yang pertama juga sama seperti ini caranya, dengan memasukkan query alternatif satu terlebih dahulu. Kita masukkan satu persatu dan menggabungkan dengan query yang saya buat, library science. Ternyata juga sama, resultnya juga banyak. Memang ini berpengaruh dalam yang saya jelaskan sebelumnya, tahun terbitnya ini sangat berpengaruh kalau tidak diatur lebih spesifik jaraknya, tentang waktunya, pasti ini akan banyak resultnya dan akan susah juga dalam penelusuran. Jadi kita atur dulu tahun terbitnya dengan sesuaikan dengan kebutuhan, jadi agar lebih mudah dalam penelusurannya dan resultnya pun juga semakin sedikit, dan jadi recall-nya pun rendah dan presentnya pun semakin tinggi kalau kita mengaturnya sesuai. Jadi ini melakukan yang sama halnya yang seperti sebelumnya, ini memasukkan dan mengubah kode booleannya menjadi OR dan mengulanginya lagi dengan format yang seperti sebelumnya. Nah, itu dia hasil penelusuran temu balik informasi yang kita dapatkan dalam kebutuhan informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.